yang masih suka galau sampai ke bawah mimpi gara-gara nggak bisa lagi just tip roti viral khas Thailand? Yes, si roti sobek bertabur susu bubuk dan gula halus yang nama kerennya milk bun. Emang sekarang lagi naik daun, teman. Tapi don't worry teman, di Indonesia juga udah banyak kok yang jago bikin roti super empuk ini. Rasanya gak kalah dong sama yang impor. Bayangin, sehari bisa habis sampai 3.000 loyang. Emang beneran famous kamu milk bun. Yuk, come on, Unyil kasih tahu tempatnya. Dadah, ini dia teman, gerai milk bun famous di Jakarta yang sampai udah punya 3 cabang. Sebenarnya sih jauh sebelum viral di Thailand, milk bun di sini udah dikenal ngetop sejak 4 tahun lalu. Nah, aslinya roti bantal susu ini resepnya datang dari Jepang, teman. Nama populernya Hokkaido Milk Bun. Roti susu ini ngetop di Jepang pasca Perang Dunia Kedua saat pasokan beras mendadak langka. Bahannya sih sama aja kayak bahan roti biasa, teman. Wajib ada ragi, mentega, gula, garam, susu full cream, dan tepung Jepang berprotein tinggi. Bedanya ada di teknik pembuatannya, teman. Jurusnya spesial, namanya tangzong atau waterworks. Atau metode starter di dunia perrotian. Ini nih teman, semua bahan kering dicampur dengan susu cair. Pakai perbandingan 1:5. Penggunaan susu full cream yang banjir ini nih yang bakal bikin rotinya super lembut, mengembang, dan tahan lama. Tapi stok sabar kita kudu panjang nih teman, karena prosesnya butuh sampai 4 jam. Pas matang, pas beduk maghrib nih. Adonan yang sudah jadi, lalu ditimbang dan diistirahatkan 30 menit. Lalu potong pakai mesin menjadi 36 potong kecil yang sama besarnya. Next, adonan dibulat-bulatkan. Lalu didiamkan lagi 15 menitan. Abis itu siap deh diisi aneka macam bahan. Ada 12 isian yang semuanya endes. Ada coklat keju, ubi Jepang, kacang merah, Thai tea, dan masih banyak lagi. Wih, kayaknya mulai di oven nih teman. Tapi, loh kok dikeluarin lagi, Chef? Oh, ternyata ini bukan oven, teman. Ini tuh namanya mesin prover. Tempat roti-roti ini masuk tahap fermentasi akhir selama 30 menitan. Mesin ini menjaga temperatur dan kelembapan udara yang pas, biar rotinya nggak zong. Nah, kalau sudah mengembang sempurna, baru deh di oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama setengah jam. Wanginya langsung nyebar teman, semriwing banget. Unyil kudu tahan mental nih. Terakhir, tinggal taburi toppingnya deh. Bisa gula halus, susu, atau coklat bubuk. Yummy. Si milk bun juga punya sahabat loh teman, namanya cold bun. Sama sih, basicnya roti bantal susu, tapi diisi krim luar dalam. Wih, sampai tumpe-tumpe tuh. Buat yang suka asam segar, cobain deh varian mango coconutnya. Terus, para sweet lover wajib icip varian original berlumur coklat putih. Nah, yang suka sensasi kriuk, jajal dong varian pistasionya teman, jempol semua.
Nah, sesuai namanya cold ban, ya paling enak sih dinikmati pas dingin-dingin empuk teman. Makanya yuk kita masukin lagi lemari pendingin dulu, biar makin sip rasanya. Milk ban yang baik dan benar tuh pas disobek harus cuy begini teman. Rasanya jangan ditanya deh. Lihat aja tuh antriannya panjang. Kesiangan dikit, gak bakal kebagian. Kebayang ya tim dapurnya gaspol banget bikin ribuan loyang roti tiap hari. Semangat kakak-kakak. Nah, biar yang nyicip makin banyak, boleh banget kalau milk ban-nya kita bagi-bagi teman. Siapa yang gak senyum lebar nih kalau terima hampers lebaran segemes ini? Tapi karena gak pakai pengawet, ngirimnya kudu super express ya teman. Si milk ban mirip kasur ini tahan 3 hari. Ayo boleh kakak, dipilih gamisnya. Cantik-cantik warna dan motifnya. Diskonnya juga pas lagi gede-gedean nih. Cekot langsung ke keranjang belanja ya. Yang udah pada dapat THR, diborong kakak. Unyil nggak sendiri loh. Di sini banyak orang lalu lalang sambil live sale atau video call kayak Unyil tadi. Ini nih di Little Bangkok teman. Bukan Bangkok Thailand ya, tapi Bangkoknya Tanah Abang Jakarta. Nah, sesuai namanya, sentra fashion terbesar se-Asia Tenggara ini memang terinspirasi para just tipper yang sibuk berjualan online dari berbagai pusat belanja di Bangkok, Thailand sana. Little Bangkok versi Tanah Abang ini punya 158 toko, koleksinya lengkap kap teman. Ada barang koleksi impor dari Thailand dan Tiongkok, terus koleksi lokal buatan UMKM-nya juga banyak pilihannya. Boleh beli eceran, boleh juga kulakan grosiran. Model apa aja ada. Blazer atau blus crop top kekinian, cek. Jaket patch jeans plus aksesoris tas gemoy pink, cek. Kardigan rajut colorful juga cek. Terus yang lagi cari outfit cakep buat sungkeman dan halal bihalal, gamis shimmer dengan aksen brokat warna manis begini siap diangkut teman. Kalau males war belanja baju lebaran atau butuh baju keren branded harga miring, ya udah sewa aja teman. Unyil bocorin tempat sewa asik yang pilihannya ada ribuan baju. Ini dia nih teman, surganya koleksi baju-baju branded karya desainer yang jumlahnya lebih dari 3.000 koleksi. Mulai dari gaya casual sampai formal, semua siap disewa. Butuh outfit keren buat ngantor, siap dipilih. Atau setelan cantik buat party gaul yang santai, ada. Butuh OOTD keren buat hari raya, banyak koleksinya. Dijamin bisa tampil modis dengan budget minimalis pokoknya. Lihat nih teman, tunik biru muda berbunganya ceria banget. Atau dress brokat hijau yang elegan ini. Cantik. Kalau pengen kelihatan klasik, batik deh jadi andalan. Biar makin jempolan penampilan kita, tambahin sekalian aksesorisnya. Tas genggamnya super cool nih teman. Gimana? Udah gak sabar pengen nyewa? Download dulu dong aplikasinya. Terus pilih deh baju incaran kita. Lanjut, tentukan tanggal periode penyewaan. Next, tinggal bayar deh. Dan bajunya akan sampai di depan pintu rumah karena dianterin sama Pak Kurir. Jadi gak perlu repot sama sekali teman. Gak heran kan kalau sekarang udah ada 70.000 pengguna yang rutin menyewa pakaian lewat platform fashion ini. Keren!
Apalagi metode penyewaan ini tuh bikin kita ngirit banget teman. Bayangin aja, pakaian atau aksesoris karya desainer yang harga jualnya jutaan rupiah per buah bisa kita sewa dengan harga receh. Mulai dari 80 ribuan untuk 4 hari. Artinya sehari cuma 20 ribuan teman. Lebih cuan lagi kalau kita sewanya bulanan. Cukup bayar 390 ribu per bulan. Udah dapat 8 item. Artinya kan per baju cuma 1.600-an rupiah aja sewanya per hari. Wow. Lebih murah dari ongkos parkir motor teman. Tapi nggak cuma masalah ngirit loh ini teman. Dengan beralih ke sewa baju, kita ikutan aktif dalam gerakan keren yang namanya fashion berkelanjutan alias sustainable fashion. Gerakan ini mengajak kita untuk aktif mengurangi limbah fashion yang jumlahnya mencapai 92 juta ton per tahun. Ini artinya ada 1 truk baju yang dibuang setiap detiknya loh teman. Kalau ditimpuk nih, besarnya timbunan sampah kira-kira 7 kalinya Candi Borobudur. Aduh, banyak banget kan? Pantes aja limbah fashion tuh jadi penyumbang polusi terbesar kedua di dunia teman. Waduh, kasihan banget kan lingkungan kita. Nah, lain cerita kalau koleksi baju kita pakai metode sewa teman. Pakainya bisa gantian kan? Lagian semua baju di sini sudah dijamin bersih dan higienis deh. Karena tiap selesai disewa, baju akan langsung dicuci. Semua noda ditangani satu-satu, dikeringkan, disetrika, dan dipack dengan bungkus rapat. Biar siap disewa lagi setiap saat dalam kondisi bersih, Tuh, Kak Cinta Laura aja juga sewa baju kalau doi lagi acara spesial teman. Kamelani Ricardo juga. Keren kan? Hemat iya, cinta lingkungan juga iya. Jadi gimana? Teman-teman pada mau beli atau sewa aja nih? Dipikir-pikir mulai sekarang ya, mumpung lebaran masih 5 hari lagi. Wah, nggak berasa ya teman, 5 hari lagi udah lebaran. Unyil udah nggak sabar nih, pengen mudik ke desa kelahiran Unyil. Mesti cari koper nih, biar keren dan enteng kan mudiknya. Tinggal seret. Oh iya, ngomong-ngomong, udah pada tahu belum gimana caranya bikin koper fiber? Yuk teman, ikutan Unyil langsung cari koper ke pabriknya. Ada yang merah-merah ngambang tuh teman. Apaan itu ya? Balon kali ya? Oh, ternyata bukan teman. Itu tuh bahan pembuat koper. Namanya bahan ABS. Akrilonitril butadin stirin, alias bahan polimer organik pembentuk plastik super kuat yang lagi dipanasin selama sekitar 30 detikan teman. Setelah cukup lentur, masuklah ke proses vakum, yaitu menyedot udara di bagian dalamnya. Lalu tinggal dicetak deh sesuai model kopernya. Tuh kan, set, langsung kelihatan kan bentuk kopernya. Setelah fibernya mengeras, pasang deh tulangan besi dan tuas penariknya. Jangan lupa jahit juga resletingnya. Jadi deh, warnanya gemes-gemes ya teman. Ukurannya juga macam-macam. Ada yang kecil buat kabin, medium, sampai yang gede ada juga. Nah, bahan fiber ini tuh ringan banget loh teman. Tapi dijamin strong, tahan banting, anti penyok. Tuh, lihat aja teman, mau dilempar, dibanting, sampai diinjek-injek pun kopernya tetap utuh dan aman jaya. Aduh, idaman banget nih. Barang-barang kita bakalan aman tersimpan di dalam koper teman. Karena bahan ini tahan air juga. Cocok kan? Nah, kopernya udah ready. Tinggal packingnya nih. Walaupun kelihatannya sederhana, urusan packing pun ada triknya loh teman. Lihat tuh kakak Unyil bawaannya banyak banget.
Ya jelas nggak masuk koper lah Kak, kalau diumpel-umpel begitu. Tapi bakal beda nih ceritanya kalau setiap baju yang kita bawa digulung kecil dan padat teman. Terus tata satu-satu deh yang rapi. Kalau begini caranya, siap deh pergi mudik ke kampung halaman atau healing sekalian liburan. Hati-hati di jalan ya teman. Kuning cerah, kenyal membal, dan manis gurih. Siapa lagi kalau bukan kue tergalau se-Indonesia Raya ini teman? Namanya sih Bika Ambon, tapi doi asli Medan. Sekalian kita nyetok buat suguhan lebaran nih teman. Begini nih cara bikinnya. Bahannya sih sederhana. Ada tepung tapioka, telur, gula, ragi, santan, dan yang spesial pakai daun jeruk juga. Tapi bikinnya teman butuh sampai 12 jam, kan main. Nah, warna kuning si Bika ini gak cuma datang dari pewarna makanan, tapi juga dari penggunaan kuning telur yang banyak dalam satu resep teman. Bisa lebih dari 10 butir loh. Pisahin dulu nih putih dan kuning telurnya. Bika Ambon cuma pakai kuning telur aja teman. Terus rebus santan dan daun pandan biar wangi. Sekali masak santan bisa sampai 5 panci gede teman. Kudu jago loh, karena santan kelapa nggak boleh sampai pecah teman. Ntar jadi nggak gurih rasanya. Next, campur kuning telur dengan santan dan tepung. Aduk-aduk sampai berbentuk gumpalan. Lanjut, masukkan gula dan air nira untuk fermentasi. Terus diamkan sekitar 2 jam biar fermentasinya perfecto. Dan bikin si Bika Ambon jadi berpori serat khas begini teman. Setelah 2 jam kita saring adonan. Biar terpisah dari daun jeruk dan pandan. Kalau sudah beres tinggal panggang deh. Loyangnya oles dulu nih pakai minyak sayur biar nggak lengket. Terus masukkan adonan setengah loyang biar cantik pas kembang nanti. Suhu oven pun harus dijaga antara 150 sampai 180 derajat Celcius. Aduh, panas. Yah, gara-gara Unyil nggak sabaran nih. Ampun. Nah, manggangnya butuh 2 kali teman, biar bagian atas dan bawahnya matang merata. Pemanggangan pertama sekitar 2 jam. Terus capit-capit biar pori-porinya terbuka. Lalu pindahkan ke bawah buat pemanggangan kedua. Nah, kali ini cukup 5 menitan aja. Yang lucu tuh proses pendinginan nih teman. Dibalik tapi nggak jatuh. Wah, kamu anti gravitasi nih Bika. Sakti deh kamu. Kalau udah dingin, korek dikit, keluar deh. Tuing, membel maksimal teman. Kalau masalah bikin Bika Ambon yang makan waktu sampai setengah hari, Unyil masih pikir-pikir sih teman. Tapi kalau bagian ngabisin kuenya, Unyil maju paling depan deh. Apalagi lihat nih teman, ternyata si Bika Ambon banyak warna. Gak cuma kuning aja, ada yang hijau dan merah juga. Duh, gemes banget kan. Serat rongganya juga jempolan banget. Ini nih ciri Bika Ambon yang sukses teman. Nah, buat yang mau nyetok buat lebaran, makannya jangan irit-irit ya teman. Soalnya si Bika ini cuma awet sampai 4 hari aja. Karena nggak pakai bahan pengawet. Mantap kan?
Menyantap ketupat saat lebaran sudah menjadi tradisi sejak abad ke-15. Kalau nggak sempat bikin ketupat tradisional yang dibungkus anyaman daun kelapa, ketupat instan ini juga bisa jadi pilihan nih. Namanya juga ketupat instan, jadi bikinnya nggak pakai ribet. Beras yang sudah dikemas dalam plastik ini tinggal direbus saja selama 60 sampai 90 menit. Ketupat mini instan ini sudah mulai diproduksi sejak tahun 2013. Sebelum diolah, berasnya harus dibersihkan dulu ya. Beras yang digunakan adalah beras perak kualitas terbaik. Kemudian beras di oven pada suhu 120 derajat Celcius. Fungsinya untuk mematikan kutu atau kuman yang menempel. Biar panasnya merata, berasnya harus diaduk-aduk ya. Lanjut, kebersihan berasnya harus dicek lagi secara manual. Tahap berikutnya, proses filling nih. Beras yang sudah bersih dimasukkan ke dalam kemasan. Tambahkan garam secukupnya ya. Selain menambah rasa gurih, garam juga berfungsi sebagai pengawet alami. Sehingga ketupat instan bisa tahan sampai 18 bulan. Wah, sudah beres nih. Beras yang sudah dikemas, selanjutnya dikemas lagi dalam wadah yang lebih besar. Udara yang masih berada di dalam kemasan harus dikeluarkan dulu ya dengan cara divakum. Biar ketupatnya gak gampang rusak. Tahap terakhir nih, tinggal di packing. Untuk menemani makan ketupat, Unyil punya gulai domba yang praktis juga untuk disantap. Tinggal buka kalengnya, gulai domba siap disajikan. Daging domba pas banget nih untuk santapan Idul Fitri. Terutama saat kita harus menjaga daya tahan tubuh. Soalnya daging domba mengandung protein, selenium, dan vitamin B1 yang membantu untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh. Ya udah deh, langsung intip dapur produksinya di Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Yuk, kita kemon! Di sini ada 2 jenis domba yang biasa diolah, yaitu domba priangan dan domba Garut. Alasannya, kedua domba ini memiliki daging yang lebih banyak dan lemaknya lebih sedikit dibandingkan dengan domba jenis lainnya. Daging domba langsung dipotong kecil-kecil, disesuaikan dengan ukuran kalengnya. Daging ini sengaja tidak dicuci ya. Iya, air yang digunakan untuk mencuci daging domba justru bisa mempercepat pertumbuhan mikroba yang bikin domba jadi bau perengus. Rempah-rempah juga bisa menghilangkan bau perengus pada domba loh. Ada jahe, lengkuas, serai, daun jeruk, dan juga daun salam. Saatnya masuk ke proses yang Unyil suka nih, membuat kuah gulai. Pertama-tama masukkan lengkuas, jahe, daun salam, daun jeruk, dan serai. Ditunggu sampai wangi, baru deh bumbu yang sudah diblender dimasukkan. Dilanjutkan dengan rempah-rempah lainnya. Wah, baunya sudah kecium enak banget nih. Aduh, Unyil jadi gak sabar mau cepet-cepet makan deh. Lanjut, saatnya menyatukan daging dan bumbunya di kaleng. Jangan lupa ditimbang ya dagingnya, supaya setiap kalengnya punya berat yang sama. Saat dimasukkan ke dalam kaleng, bumbunya harus dalam keadaan panas, minimal 70 derajat Celcius. Kalau bumbu di dalam kaleng masih panas, oksigen dalam kaleng pun menipis karena tergantikan dengan uap. Nah, minimnya oksigen dalam kaleng membuat olahan di dalamnya jadi lebih tahan lama. Sip, tinggal ditutup rapat-rapat deh. Tunggu dulu, prosesnya belum selesai nih. Kaleng yang sudah berisi daging ini lalu disterilisasi selama 65 menit. Selain untuk membuat olahan jadi steril, proses ini juga bertujuan untuk mengempukkan daging. Makanya jangan sampai kelamaan proses sterilisasinya ya. Nanti bisa-bisa daging dombanya hancur karena kempukan. Untuk santapan saat berlebaran, gulai domba ini bisa langsung dimakan loh. Tapi memang lebih enak kalau dipanaskan dulu. Walaupun sudah dikemas instan, kandungan gizinya pun tetap ada kok. Soal rasa, nggak perlu ditanya lagi deh. Enak dan tekstur dagingnya empuk.
sambil merem. Ada yang teriak-teriak. Ada yang sampai nangis loh. Tapi banyak juga yang berani jalan di atas jembatan dengan happy. Wah, ini semua gara-gara lewat jembatan gantung satu ini nih. Ayo semuanya, semangat ya. Unyil juga mau ngelewatin rasa takut nih. Come on. Iya, ini jembatan yang sempat dinobatkan terpanjang se-Asia Tenggara. Jembatan ini membentang sekitar 370 meter dengan tinggi 75 meter. Demi keamanan, petugas juga membatasi pengunjung yang melintas. Maksimal 70 orang di atas jembatan secara bersamaan. Sebelum ada jembatan ini, wisatawan yang mau ke Kawarengganis perlu berjalan kaki melewati jalan setapak. Sekarang ada akses yang lebih mudah dan cepat. Kenapa tidak? Sudah berhasil menaklukkan jembatan terpanjang di Kawarengganis? Jangan lupa coba wahana barunya juga. Ada Keranjang Sultan. Gak perlu tegang dan takut. Konsepnya mirip Flying Fox. Tapi kita akan meluncur sambil duduk santai. Duduknya di kursi rotan yang menggantung pada tali sling. Kita akan meluncur santai sambil menyusuri hutan kaki Gunung Patuha. Wah, terus begitu sampai tengah-tengah, kita bisa melihat Kawarengganis. Kecepatannya juga nggak sekencang Flying Fox, pelan-pelan tapi pasti. Wahana satu ini dijalankan menggunakan sistem katrol. Jadi ada 2 jalur nih. Per jalur ada 5 kursi rotan yang sudah dikaitkan pada seling baja sepanjang 200 meter. Kita bisa request mau naik 1 kali aja atau 2 kali bolak-balik dari pos 1 ke pos 2 dan sebaliknya. Jadi saat jalur 1 berjalan, jalur kedua balik ke pos pertama. Wah, kita bisa lihat nih dari anak-anak sampai orang dewasa sangat menikmati wahana Keranjang Sultan ini. Waduh, gawat teman. Kayaknya Unyil bakal ketinggalan pesawat nih. Aduh, bisa gagal berantakan nih rencana liburan Unyil. Aduh. Untung aja tuh pesawatnya udah kelihatan. Yeay, pintunya masih dibuka. Asik. Tapi kok ini orang-orangnya malah pada sibuk makan sih? Bukannya pada pakai sabuk pengaman. Yes, pesawat ini udah dimodifikasi dan disulap jadi restoran steak. Saking uniknya, resto ini dinobatkan sebagai tempat makan dengan konsep private jet pertama dan terbesar di Indonesia. Widih. Lihat aja tuh. Kursi bisnis kelas, interior, jendela, bahkan sampai pramusajinya beneran mirip kayak pramugari dan pramugara. Nah, saat masuk dan sudah memilih menu, pengunjung akan mendapatkan boarding pass. Jangan sampai hilang ya, ntar harus diserahkan ke kru kabin yang bertugas. Paling asik kalau dapat dekat jendela begini. Berasa kayak mau take off. Nah, sambil nunggu pesanan kita datang, kita kulik pesawatnya dulu yuk teman. Ini tuh pesawat seri Boeing 747-400 yang dikenal sebagai Queen of the Skies. Pesawat ini diproduksi tahun 1960-an dan menjadi pesawat jet lorong ganda pertama di dunia teman. Boeing 747 terakhir diproduksi pada 2020 silam, menutup lebih dari 1.500 unit lainnya yang sudah digunakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ini beneran pakai pesawat asli yang sudah tidak terpakai. Pesawat utuhnya dipotong dulu jadi beberapa bagian. Total potongannya ada 30 kontainer. Habis itu baru deh dirakit ulang sampai melibatkan tenaga ahli.
Total ada 72 kursi yang diset saling berhadapan sepanjang pesawat. Dan sekarang saatnya para penumpang menikmati menu andalan. Premium steak tenderloin dan sirloin yang dimasak medium well. Ditemenin kentang goreng, aneka sayuran, dan tomat mozzarella. Widih. Sirloin steak yang agak berlemak bagian pinggirnya, gurih dan wangi banget. Tenderloinnya juga juicy lembut bebas lemak. Maknyusnya makin perfecto. Kalau pengalamannya seseru dan se-yummy ini, Unyil mah gak nyesel ketinggalan pesawat, teman. Hehehe.